Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Pemukiman asal Australia. Penduduk asli Australia, Elkin, 1956, menyatakan penduduk asli Australia ini dimasukkan pada ras Australoid. Secara fisik ras ini memiliki ciri kulit berwarna coklat, rambut ikal bergelombang, muka dan tubuh ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebat, dahi sempit atau mundur, rongga mata dalam, alis mata menonjol, rahang menonjol, mulut besar, tulang tengkorak tebal. Tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki. Ciri-ciri mereka tampaknya mirip dengan suku bangsa Toala di Sulawesi, orang Sakai di Indonesia, orang Veda di Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Kedatangan penduduk asli. Menurut Elkin, 1956, penduduk asli Australia memasuki Australia dan arah utara. Diperkirakan pintu masuknya adalah garis pantai utara, mulai dan semenanjung York di sebelah timur sampai pantai daerah Kimberley di sebelah barat. Sementara itu Shaw, 1969, menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Dari daratan India dan semenanjung Malaysia mereka bergerak ke arah selatan dan melalui Indonesia, Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Mereka selanjutnya masuk ke Australia. Kapan mereka mulai datang ke Australia tidak dapat diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan 1000 atau beberapa ribu tahun yang lalu. Menurut Clark, 1986, berdasarkan tes karbon mereka diperkirakan sudah dan 30.000 tahun yang lalu. Hal tersebut senada dengan pendapat Bresson dan Rosenbald, 1979. Sementara itu dalam buku The Official Bicentennial Diary, 1988, disebutkan mereka telah datang sekitar 40.000 atau mungkin 70.000 tahun yang lalu. Terlepas dan kapan mereka datang ke Australia. Namun yang pasti mereka jauh awal datang dibandingkan orang-orang kulit putih. Mereka sesungguhnya yang berhak disebut sebagai penemu dan pemilik benua itu. Ketika orang-orang kulit putih mulai datang ke Australia, kehidupan penduduk asli yang masih food gathering tidak mampu menghadapi mereka yang kehidupannya sudah lebih maju. Berawal dari kesalahpahaman, penangkapan sampai pembunuhan, penduduk asli lama-lama mulai terdesak, mereka tidak mampu bertahan, dan akhirnya musnah. Corak kehidupan penduduk asli, bumerang. Salah satu budaya yang terkenal dan suku aborigin adalah senjata berburu yang sering mereka gunakan, yaitu bumerang. Senjata ini sangatlah unik karena setelah dilempar jauh, dapat kembali lagi. Senjata ini sering digunakan untuk berburu di hutan maupun padang rumput. Dalam kehidupan sehari-hari suku aborigin memang dihabiskan untuk berburu binatang liar seperti kanguru, binatang khas Australia. Selain menggunakan bumerang mereka juga menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan panah. Corak kehidupan. Di saat musim dingin suku Abongin menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kanguru. Bagi orang-orang aborigin yang masih hidup secara tradisional, mereka tidak pernah mengenal bercocok tanam dan bermelihara ternak. Itulah sebabnya kelompok mereka tidak pernah pergi jauh dan sumber air maupun sungai. Tempat tinggalnya pun masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Rumah yang dibuatnya pun sangat sederhana dan hanya terbuat dari ranting-ranting pohon dan daun-daun yang disusun. Sistem sosial. Dalam kehidupan bersosial antar suku, sebuah kelompok aborigin diketuai oleh seorang pemimpin suku. Ketua suku tersebut juga merangkap jabatan sebagai dukun atau tabib.
dan turut memimpin dalam ritual-ritual adat maupun acara perkawinan. Dampak asimilasi di Australia. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan ini, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. A. Terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. B. Terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. C. Kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Faktor pendorong. Faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi antara lain. A. Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. B. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. C. Kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. D. Sikap terbuka dan golongan yang berkuasa dalam masyarakat. E. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. F. Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. G. Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Faktor penghambat. Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi antara lain. A. Kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas. B. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. C. Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan. D. Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang sama tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. E. Perbedaan ciri-ciri fisik, seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut. F. Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Golongan minoritas mengalami gangguan dan kelompok penguasa. G. Kisah pahit orang aborigin adalah lembaran kelam politik Australia. Contohnya pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk-bentuk diskriminasi sosial lainnya.